Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina. Nama saya Sifah Kirangandi. Nama saya Jessica Indra. Nama saya Sundar Lesmana. Nama saya Naila Asyifa. Saya Sabitra Purnama. Kami akan menganalisis bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HIV atau AIDS. Yang pertama ada virus HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga sangat rentan diserang oleh penyakit lain. Orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun, orang tersebut mempunyai potensi sebagai sumber penularan, yang artinya dia dapat menularkan virus kepada orang lain. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit AIDS, yaitu virus HIV punya penyakit serangan selama 7 hingga 10 tahun, membuat sistem kekebalan tubuh orang tersebut menjadi sangat lemah. Seseorang pengidap HIV akan mulai menunjukkan gejala bermacam-macam penyakit yang muncul karena rentannya daya tahan tubuh pada kekebalan ini. Orang tersebut disebabkan sebagai penderita AIDS itu merupakan beberapa gejala serta infeksi sindrom yang timbul karena sistem kekebalan tubuh yang telah rusak. Rusaknya sistem kekebalan tubuh ini disebabkan oleh HIV. AIDS merupakan bentuk paling parah dari infeksi HIV. Virus ini menyerang organ-organ vital pada sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang sel TCD4+. Virus ini mematikan sel TCD4 sehingga jumlahnya menyusut. Jumlah sel TCD4+ yang menyusut akan dapat menghilangkan sistem kekebalan tubuh pada tingkat sel, sehingga bagian-bagian tubuh kita akan kehilangan sistem imun dan sangat rentan terserang penyakit lain. Saya akan menjelaskan penyakit HIV atau AIDS. HIV atau AIDS telah menjadi penyakit yang paling menakutkan di dunia. Berikut beberapa macam bahaya HIV atau AIDS dan aspek kesehatan. Yang pertama, infeksi TBC atau tuberkulosis. Salah satu penyebab kematian terbesar dari penderita HIV atau AIDS adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini bisa diderita oleh penderita HIV atau AIDS karena terkena infeksi dari bakteri tuberkulosis. Tubuh penderita akan mengalami demam, batuk berdarah, lemah, dan kekurangan daya untuk melakukan aktivitas ringan. Ini adalah jenis infeksi yang paling banyak ditemukan dari penderita HIV atau AIDS. Yang kedua, meningitis radang selaput otak. Meningitis ini menjadi ancaman bahaya yang sangat serius untuk penderita HIV atau AIDS. Peradangan akan terjadi pada bagian selaput dan cairan yang berada di bagian sumsum, tulang belakang, dan juga otak. Infeksi dapat menyebabkan pusing dan sakit kepala yang sangat hebat. Banyak penderita HIV atau AIDS tidak dapat tertolong karena infeksi meringkis. 3. Yaitu kanker. Penderita HIV atau AIDS juga menghadapi risiko terkena penyakit kanker. Penyakit ini bisa menyerang tubuh karena infeksi dari bakteri dan virus yang terus berkembang dalam tubuh dan berbagai organ dalam tubuh. Salah satu jenis kanker yang sangat aktif pada penderita HIV atau AIDS adalah sarkoma kaposi atau penyakit kanker yang muncul pada bagian pembuluh darah. Penyakit ini ditandai dengan perubahan warna kulit menjadi ungu, merah, atau merah muda. Penyakit ini juga akan menyerang organ lain seperti paru-paru dan semua saluran pencernaan. Lalu yang keempat adalah penyakit neurologis. Semua jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf menjadi ancaman bagi penderita HIV atau AIDS. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya sistem saraf karena infeksi bakteri dan virus dalam tubuh penderita. Beberapa tanda awal dari penyakit ini yaitu
lupa ingatan, cemas, tidak bisa berjalan, dan perubahan kondisi mental. Bahkan beberapa penderita juga bisa mengalami penyakit demensia. Lalu yang terakhir yaitu 5, gagal ginjal. Penderita HIV atau AIDS juga mudah terkena penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri atau peradangan pada organ ginjal. Penyakit ginjal ini dapat menyebabkan penderita mengalami gangguan pada sistem kemih. Terkadang penyakit ini juga ditemukan pada penderita HIV yang masuk dalam fase sedang atau fase pengembangan virus dalam tubuh. Cara penularan penyakit HIV atau AIDS. AIDS juga dikatakan sebagai penyakit yang berbahaya dan belum ada vaksin yang bisa mencegah virus AIDS. Ada beberapa cara penularan penyakit HIV atau AIDS yaitu sebagai berikut. 1. Mendapatkan transfusi darah yang tercemar akan virus HIV. 2. HIV atau AIDS dapat menular melalui darah. HIV atau AIDS bisa menular melalui darah dengan penggunaan jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Misalnya menggunakan jarum suntik saat membuat tato atau menggunakan nafja suntik. 3. HIV bisa ditularkan melalui penerimaan donor darah dari penderita HIV. 4. Berhubungan seks tanpa pengaman dan berganti-ganti pasangan akan meningkatkan kemungkinan bagi seseorang untuk terkena maupun tertular HIV atau AIDS. 5. Penularan dari ibu hamil yang positif HIV atau AIDS kepada janin yang dikandungnya. Apabila bayi tersebut lahir, sang bayi bisa mengidap pula penyakit yang serupa. 6. Seorang ibu dengan HIV atau AIDS bisa menularkan anaknya melalui ASI. ASI yang dikonsumsi dapat memengaruhi tingkat penularan pada anak sebesar 25-30%. Selanjutnya, pencegahan HIV atau AIDS. Terdapat berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu mengetahui apa itu HIV dan cara penularannya. Yang kedua, tidak sembarangan melakukan transfusi darah. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik steril. Yang keempat, menghindari seks bebas. Yang kelima, tidak menggunakan narkoba, tindik, dan tato. Yang keenam, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan yang ketujuh, mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus dalam hubungan seksual di luar nikah. Analisis bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.